Ini 22 Agustus 2021 diangkat dari Mazmur 34, diawali dari ayat 12 hingga ayat 18. Mazmur 34 diawali dari ayat 12 hingga ayat 18. Kami akan membacakan dari depan. Bapak Ibu mendengarkan atau membaca di dalam hati di Alkitab yang tertera di hadapan Bapak Ibu bersama dengan muda-mudi. Demikian firman Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesatannya. Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Bapak Ibu muda-mudi yang dikasihi Tuhan, sangat pantas dan seharusnya kita bersyukur pada hari ini karena anugerah Tuhan bisa memberangkatkan kita dari rumah masing-masing ke gereja kita ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemarin sekitar jam 3 saya ditelepon oleh Bintang Pendeta. Pas mau berangkat ke Jambi, saya merasakan sakit tubuh saya, agak lemah. Jadi mohon maaf Paman, saya tidak bisa untuk hadir melaksanakan pelayanan khotbah pada minggu ini. Dari itu Bapak Ibu, tanpa mengurangi ketulusan dan kesucian niat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, izinkan kami menyampaikan firman Tuhan pada ibadah kita saat ini yang bertemakan orang benar di mata Tuhan atau halak nasitong di adopan di debata. Bapak Ibu muda-mudi yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melangkah dari firman Tuhan yang sudah kita bacakan itu tadi, saya ada teringat suatu ilustrasi kejadian beberapa tahun yang lewat terhadap orang yang KKN.
KKN yang dimaksud di sini di dalam ilustrasi ini bukan korupsi, kolusi dan nepotisme, tetapi ilustrasi yang terjadi ini adalah kuliah kerja nyata. Itu jelas berbeda kalau KKN korupsi, kolusi dan nepotisme dengan kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata dilaksanakan oleh para mahasiswa-mahasiswi, yaitu fakultas jurusan hukum. Penugasan dari kampus mereka harus melaksanakan kuliah kerja nyata suatu desa yang ada di tempat mereka, di suatu desa yang terpencil, untuk melaksanakan tugas mereka selaku mahasiswa-mahasiswi yang akan menyusun skripsi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di saat itu ketepatan kemarau berkepanjangan. Di saat itu begitu sulit mencari air. Maka di dalam terik matahari yang dingin itu keras, mereka dengan berjalan kaki serombongan daripada mahasiswa-mahasiswa ini memohon bantuan dari masyarakat setempat. Pak, bisa kami minta tolong, minta air minum? Bu, bisa kami minta air minum dari orang ibu? Karena kami baru melangkah ke desa ini mau melaksanakan kuliah kerja nyata dari kampus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang yang ada di kampung itu yang lagi terbuka rumahnya tidak ada yang memberikan. Kenapa? Karena mereka juga begitu sulit, begitu susah mencari air di saat itu. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat itu sekitar kalau tidak salah sekitar tahun-tahun 2016 atau 2017, Jambi juga pernah mengalami kekeringan yang seperti itu terkait dengan air minum. Kira-kira seperti itulah yang terjadi, yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswi ini. Begitu sulit untuk mendapatkan air minum, terik matahari yang begitu panjang, maka mereka pun tidak habis pikir. Maka mereka melihat suatu rumah yang sederhana yang lagi terkunci. Mereka juga mengetok, tok. Assalamualaikum. Bisa kami minta air minum, Pak? Kami ada 15 orang rombongan dari kampus mau melaksanakan KKN di desa ini. Datang bapak ini mengatakan, silakan masuk dulu nak. Dan mereka juga dijamin masuk ke rumahnya. Dan di rumah itu mereka dipersilahkan oleh bapak ini tadi, silahkan duduk. Tetapi maaf, permintaan kamu itu kalau meminta air minum, berhubung begitu sulitnya air, tetapi tunggu dulu sebentar. Duduklah dulu di sini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak ini pun pergi ke belakang rumahnya. Dia ambil parang dan dia memanjat kelapa. Dijatuhkanlah kelapa ini sekitar 15 buah, 15 biji. Dan kelapa ini pun dipotong oleh bapak ini tadi, semuanya dimasukkan satu gelas dan diberikanlah ini terhadap mahasiswa yang 15 orang ini tadi. Ini nak, karena air begitu sulit, saya sudah panjat kelapa dari belakang dan airnya inilah kalian minum. Tapi yang dikasihi Tuhan, ada 10 orang yang lagi standby di depan rumahnya. Mahasiswa-mahasiswa ini memintakan, tidak ada yang memberikan karena sulitnya air. Tetapi bapak yang satu ini mempunyai suatu situasi kebenaran. Mereka ini sudah haus dan dia pun pergi memanjat kelapa. Dan dipotong kelapa ini tadi, disuduhkan airnya terhadap mahasiswi ini tadi. Datang seorang di antara mereka yang bernama Jona. Pak, berapa harga
air kelapa yang Bapak kamu kasih itu tadi. Bapak ini menjawab, tidak usah bayar nak. Hanya itulah yang bisa saya berikan terhadap kamu pada saat ini. Dengan rasa syukur yang begitu besar, Jonah betul-betul itu merasakan kebanggaan bahwa Tuhan itu maha baik dan maha benar. Sehingga mereka pun pergi ke tempat untuk membuatkan kemah daripada kawan-kawan mereka, mahasiswa-mahasiswa tadi. Sebulan kemudian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mereka pun pindah dari kampung ini. Dan ternyata 5 tahun kemudian anak daripada bapak ini tadi tersandung, terkasus oleh suatu kejadian yang sangat memprihatinkan. Bapak ini tadi mempunyai suatu anak, hanya anak satu-satunya, dan istrinya sudah lama meninggal. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketepatan bapak ini pergi ke luar kota dalam rangka urusan adat, tinggalnya anaknya semata wayang itu di rumah. Ada orang yang lagi dikejar-kejar pihak kepolisian yang melaksanakan peredaran barang terlarang. Ya maaf, itu yang dikatakan barang terlarang biasanya itu seperti narkoba. Di dalam pengejaran itu tadi, karena rumah itu lagi terbuka, maka si pengedar barang terlarang ini tadi masuk ke rumah itu dan bersembunyi, dan diletakkanlah di rumah itu suatu bungkusan yang bernilai ratusan juta, itu barang haram tadi. Bisa kita lihat kalau kita pergi ke Polda atau ke Polsek, di situ ada, maaf, itu ada anjing-anjing pelacak. Besoknya si ini pun meninggalkan barang itu tadi dan dia pun kabur dari belakang. Barang itu disimpan di kamar daripada bapak itu tadi. Apa yang terjadi? Orang tua itu tadi belum pulang ke rumahnya, tetapi pihak kepolisian membawa anjing pelacak. Terciumlah bahwa narkoba itu tadi, barang terlarang itu tadi ada di rumah bapak itu tadi. Sehingga karena tidak tahu dari mana asal muasal kedatangan paket itu tadi, anaknya itu pun dibukai. Dan sudah semuanya barang itu tadi kena daripada kertas tangan dia. Datang pihak kepolisian dengan petunjuk dan istilahnya itu penciuman daripada anjing pelacak itu tadi, maka langsung dituju ke rumah itu. Maka pihak kepolisian pun langsung membobol anak bapak itu tadi dan dibawa untuk pemeriksaan. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Ternyata proses demi proses terjadi bahwa anak bapak itu menjadi tersangka. Dan sudah disampaikan ke pengadilan karena tidak ada saksi-saksi kunci yang membenarkan pengakuan daripada anak bapak ini tadi bahwa saya tidak tahu menahu dengan paket yang ada di kamar saya, bahwa ada paket narkoba ada di kamar saya. Ternyata Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktu untuk sidang yang sudah divonis akan dipenjara 10 tahun. Datang orang itu tadi dengan anaknya yang sudah digiring dari sel, dan ternyata ketua pengadilan di saat itu sudah dipegang oleh Jonah. Dilihat, kenapa bapak itu datang ke sini? Kenapa bapak itu harus menyaksikan persidangan ini? Apa yang terjadi? Langsung tersentuh, teringat dengan segelas air kelapa yang disuguhkan, yang diberikan oleh orang tua itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sudah jarang terjadi kalau penegakan
kebenaran. Kalau sudah diponis 10 tahun, itu bagaimanapun situasinya, kalau sudah ada ponis 10 tahun, bagaimanapun kondisinya, lobi-lobi pendekatan-pendekatan paling-paling berkurang setengah. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa Jona mempunyai suatu kebenaran yang dari Tuhan, menyelidiki, mencari tahu bagaimana kebenaran kesaksian daripada anak orang tua itu tadi, yang beretika baik, yang berhati mulia, yang mau membantu orang dengan kemampuannya. Maka dengan penelusuran, pencari data dan fakta yang sebenarnya, dibenarkan bahwa ditemukan kedatangan daripada paket narkoba itu tadi ke kamarnya adalah tanpa sepengetahuan anak daripada bapak tadi. Begitu melihat seperti itu, orang tua itu tadi pun menangis meraung-raung, dan Jona pun bertanya, "Pak, Bapak masih ingat saya?" Karena wajah dengan proses 5 tahun yang sudah menjadi ketua di dalam pengadilan itu tadi, cara pun sudah berbeda. Sepertinya aku ingat, sepertinya lupa, begitu kata proses tadi. Sehingga datang Jona berkata, "Bapak orangnya orang yang baik, Bapak orangnya orang yang benar. Tidak usah terlalu takut dengan vonis yang akan terjadi ke anak Bapak yang 10 tahun." Sidang berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di situ diputuskan bahwa anak daripada Bapak itu tadi lepas demi kebenaran hukum, lepas dari situasi kasus yang sudah memvonis sampai 10 tahun. Apa hubungannya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dengan ilustrasi yang terjadi tadi? Karena dalam tema ibadat kita dikatakan orang benar di mata Tuhan. Ilustrasi itu merupakan suatu pembuka, suatu pengantar bagaimana menyikapi seperti hanya teks yang sudah kita bacakan itu tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi orang yang benar itu terus terang bukan pekerjaan yang mudah. Mengerjakan suatu pekerjaan yang benar itu tadi bukan pekerjaan yang gampang. Tetapi bukan berarti hal menjalankan kebenaran tidak bisa kita laksanakan. Di situ dia. Menegakkan kebenaran itu tadi pekerjaan yang sulit. Apalagi di dalam konteks yang dikatakan di dalam khotbah kita pada saat ini adalah orang benar di mata Tuhan. Benar di hadapan oleh manusia belum tentu benar di hadapan Tuhan. Oleh yang dikasihi oleh Tuhan, hal kebenaran itu menjadi suatu pergumulan, suatu pekerjaan yang begitu sulit, suatu pekerjaan yang betul-betul yang mau dikerjakan orang hanya sepotong-sepotong. Karena risikonya begitu besar. Risikonya begitu besar. Akibatnya begitu benar. Maka dengan firman Tuhan yang kita bacakan itu tadi, termasuk pelaku-pelaku kebenaran di dalam Alkitab banyak. Contoh Abraham selaku nenek orang percaya. Kemudian seorang nama Daud yang benar-benar menjalankan kebenaran. Dengan langkah apa Daud mengerjakan suatu kebenaran itu tadi? Langkah apa yang dia laksanakan menjadi suatu acuan bagi kita, menjadi suatu pembelajaran. Apakah Daud itu tadi hanya mengandalkan pikiran dan hatinya dan ototnya? Firman Tuhan pada saat ini mengatakan tidak. Bahwa Daud melaksanakan kebenaran itu tadi bukan merupakan
suatu kebetulan. Daud merasakan tadi bukan suatu situasi yang dielus-elus atau dipatu-patu, tetapi kenyataan tadi dengan dasar Daud tetap berjalan di dalam kebenaran, dia mempunyai suatu garis yang digaris bawahi. Langkah dia menjalankan kebenaran adalah takut akan Tuhan. Itulah menjadi suatu kekuatan, keberanian Daud untuk melaksanakan kebenaran itu tadi. Takut akan Tuhan. Sebelum Daud menguatkan Bapak Ibu muda-mudi yang dikasih oleh Tuhan menjadi raja yang kedua di Israel, pergumulan tidak terlalu gampang. Bahkan siksaan, cobaan begitu luar biasa dihadapi oleh Daud. Begitu pulang dari peperangan, biasa orang Israel menyambut bahwa mereka masih bisa pulang hidup. Apa yang dinyanyikan kalau di bahasa di Bibel akaparopuo, contohnya kaum ibu menyanyikan ribuan yang dikalahkan oleh Saul, tetapi berloksa-loksa yang dikalahkan oleh Daud. Itu dinyanyikan mereka membuatkan suatu, istilahnya itu mensupport, memberikan motivasi terhadap Daud. Ribuan yang dikalahkan oleh Saul, tetapi jutawan yang dikalahkan oleh Daud. Hal itu sebenarnya yang membuat Saul marah, emosi, dan bahkan muncul niat dia tidak senang melihat si Daud. Maka si Saul merencanakan akan membunuh Daud. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya sekarang yang terjadi seperti istilah di zaman sekarang, gaya hidup orang banyak di zaman sekarang itu gaya hidup SMS. Tahu kira-kira kita gaya hidup SMS? Gaya hidup SMS semakin berkembang di zaman sekarang, senang melihat orang susah. Senang melihat orang susah. Begitulah kira-kira pemikiran daripada Saul dengan rombongannya, karena melihat suatu talenta yang ada dari Tuhan kepada Daud, maka selalu dikejar-kejar, selalu diburu untuk membunuh yang namanya Daud. Kondisi disikapi oleh seorang Daud, maka dia pun lari supaya jangan dibunuh Saul dengan rombongan. Kemana dia mau lari? Karena tentara pasukan dari Saul sudah mau menghabisi yang namanya Daud, maka dia pun pergi ke Palestina. Dengan pikirannya, Saul tidak bakal mengejar saya ke Palestina, karena di saat itu Palestina dengan Israel adalah perang. Merupakan kondisi pelarian yang begitu sulit yang dipikirkan oleh Daud. Masa dia harus pergi ke Palestina supaya jangan bisa dijangkau oleh Saul. Di saat itu Bapak Ibu, dia pun dengan situasi yang begitu sulit, begitu susah untuk melaksanakan yang dia pikirkan di saat itu. Tetapi atas dengan penyertaan Tuhan, dia bisa tetap selamat dan bisa hidup di Palestina. Padahal orang Palestina juga mengetahui siapa itu Daud, bahwa Daud itulah yang membunuh Goliat. Bisa kita bayangkan itu sekarang. Goliat yang begitu besar dibunuh oleh Daud di saat pertempuran, tetapi harus ke situ Daud bersembunyi. Atas kuasa dan keluar biasaan daripada kasih sayang Allah Bapa, kekuasaan daripada Tuhan bisa
bisa terlindungi. Suatu ketika Bapak Ibu, dia pun bertemu dengan seorang raja di Palestina yang namanya Abimelek. Di tempat persembunyiannya ketemu dengan Abimelek. Bagaimana caranya? Ini merupakan suatu yang tidak bisa terpikirkan, yang tidak bisa disikapi kalau hanya memikirkan dengan pikiran sendiri, karena dia pasti mati. Dia sendiri ada di Palestina ketemu dengan Raja Yehuda. Maka si Daud membuatkan suatu cara, dia seperti orang gila. Orang gila. Begitu bertemu dengan tentara-tentara daripada Raja Abimelek itu tadi dengan pasukannya, dia membuatkan seperti orang tidak waras. Tidak waras, sehingga tidak jadi dibunuh. Ini sudah gila. Si Daud ini sudah gila. Maka Raja Abimelek memerintahkan, usirlah dia dari sini. Diusirlah itu Daud keluar dari kekuasaan yang dipimpin oleh Abimelek. Apa itu yang dikasih oleh Tuhan? Dengan proses perjalanan yang singkat itu tadi, kita sudah bisa melihat apakah itu merupakan suatu kehebatan seorang Daud? Apakah itu merupakan suatu kepintaran dari Daud? Apakah itu hanya merupakan suatu tenaga yang datang dari Daud? Jawabnya tidak. Dan dasar itulah Bapak Ibu, di khotbah yang kita bacakan ini tadi, mengajak kita dan tetap memberikan arahan kepada kita supaya tetaplah berjalan di dalam kebenaran. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidah. Dengan kondisi yang seperti tadi dikatakan, pesan daripada khotbah kita pada saat ini itu yang mengatakan tadi, jagalah ucapan. Yang kita bacakan tadi, jagalah lidah, berarti berbicara supaya tetap sesuai dengan kebenaran. Dulu di saat Alkitab ini ada orang berbicara masih hanya dengan daya ucap atau melalui lidah dan mulut. Makanya dikatakan jagalah lidah. Di saat itu jari-jari belum begitu berfungsi. Tetapi sekarang apa yang terjadi sesuai dengan era globalisasi perdagangan bebas, peningkatan daripada kemajuan teknologi di dunia ini, termasuk di negara kita, sekarang yang berbicara bukan hanya lidah lagi atau mulut. Sudah lebih banyak berbicara jari-jari sekarang Bapak Ibu. Yang dituangkan hasil pembicaraan itu tadi melalui media sosial, Instagram, YouTube, Facebook, Line, Messenger. Itu pekerjaan daripada jari. Kita berbicara bukan pakai mulut lagi, tetapi membuatkan suatu yang sangat-sangat melanggar sesuai dengan kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada orang yang berbicara kalau ketemu dengan kita baik-baik saja, tetapi kita sampai di rumah, kita buka akun kita, sudah kita lihat di situ betul-betul pembicaraan yang pedas, pembicaraan pembohongan dan penipuan sudah terjadi melalui daya ucapnya dia, melalui jari-jarinya. Maka firman Tuhan sekarang ini menekankan kepada kita agar kita menjaga setiap hari-hari kita berbicara dengan seluruh kapasitas yang kita miliki. Tetapi walaupun situasinya dikatakan seperti yang kita bacakan itu tadi, supaya menjaga lidah, bukan berarti hanya melalui pembicaraan kita yang kita jaga, supaya tetap pembicaraan kita berjalan dengan kebenaran, tetapi seluruh action ataupun kapasitas yang kita miliki, termasuk mempergunakan jari-jari kita
membuatkan suatu kerusuhan, membuatkan suatu kekecewaan, membuatkan suatu pembohongan ke publik melalui janji kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian dikatakan yang kedua, berubahlah dengan dari ketidakbenaran dan melaksanakan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Tadi di awalnya sudah kita katakan, mengerjakan yang benar itu merupakan pekerjaan yang begitu sulit. Mungkin kalau kita pun diarahkan saling pandang, sudahkah yang kamu kerjakan itu benar? Saling pandangan. Sudahkah yang kamu kerjakan itu benar? Sudahkah kita pandang diri kita sendiri? Sudahkah yang saya kerjakan itu di dalam hari-hari perjalanan hidup saya benar? Belum. Kenapa? Karena saya mau melaksanakan kebenaran itu tadi di depan. Yang mau melawan saya sudah langsung berbondong-bondong. Di samping yang mau menyerang saya sudah langsung berkumpul-kumpul. Di sebelah kiri sudah langsung membuatkan suatu siasat untuk menghabisi saya karena saya berjalan benar. Tetapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan yang seperti ini, berubahlah dari ketidakbenaran yang sudah ada dan laksanakanlah kebenaran. Yang ketiga, tetaplah melakukan kebaikan. Tetaplah melakukan kebaikan di dalam kebenaran Tuhan. Karena itulah yang diperintahkan oleh Tuhan, dan kebaikan itulah sesuai dengan kebenaran. Ciri-ciri bahwa kita tetap setia dan betul-betul kita itu tadi mengikuti kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Kebenaran itulah yang menjadi suatu pertanda kita bahwa kita tetap pengikut Yesus. Di situ dia Bapak Ibu. Makanya kami tadi sebelum ibadah kita, kami lihatkan dengan amal situ panggilan tadi, khotbah sekarang ini begitu pahit. Mensuarakan ini betul-betul kondisi yang begitu baik. Karena yang saya katakan ini pun belum tentu bisa saya laksanakan. Tetapi firman Tuhan ini berkata, sakit pun, susah pun, pedih pun, dicerca pun, dihianati pun, kalau kita berjalan di jalan kebenaran itu tadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang nomor 4, tetaplah lakukan kebenaran tersebut. Lakukan kebaikan di dalam kebenaran, bahwa Tuhan akan tetap berpihak kepada kita. Okelah begitu sakit, okelah begitu sulit, okelah begitu menderita dalam berbagai hal, karena kita berjalan di dalam kebenaran sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam ruang lingkup segala perjalanan hidup, kita lihat bantuan Tuhan terhadap seorang Daud. Orang dengan semangatnya menyanyi, ribuan dikalahkan Saul, tetapi jutawan dikalahkan oleh Daud. Saul juga menjadi pergi terhadap si Daud sehingga melindungi. Kuasa Tuhan menyertai Daud, karena Daud juga berjalan di dalam kebenaran. Sudah semuanya mengelilingi dia untuk memburu Daud, tetapi karena Daud tetap berjalan kebenaran, takut akan Allah dan mengikuti perintah Allah. Datang perintah Allah melalui pemikiran dia, silakan buatkan gaya kau seperti orang yang tidak waras. Dan itulah yang dituruti dia karena bisikan Roh Kudus Allah kepada Daud. Ternyata dia pun dilepaskan begitu. Itu bukan hanya kehebatan daripada seorang Daud, tetapi kuasa Allah tetap menyertai dia. Dan itulah yang diajar dan diajarkan kepada kita
pada ibadah kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan di Mazmur 34 ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apa kata Bapak Ibu muda-mudi yang dikasihi oleh Tuhan? Kalaupun sakit, kalaupun pahit, kalaupun menderita, kalaupun terzalimi, kalaupun tersingkirkan, kalau kita berjalan di jalan kebenaran, tidak usah takut. Kita tetap mengingat mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetaplah berjalan di jalan kebenaran. Kita nyanyikan firman-Mu berkat.